Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri di Shaveless Channel, dan salam sejahtera untuk pembaca sekalian yang tengah menemani malam di shaveless.com. Malam ini, kembali saya, sang pembisik kisah dari balik gelap, akan mengajak Anda menyelami sebuah cerita yang bukan berasal dari jeritan hantu atau penampakan menakutkan, melainkan dari sebuah undangan. Sebuah undangan yang datang bukan lewat surat, melainkan lewat bisikan angin di ujung jalan sepi, menawarkan sebuah dapur yang tak biasa untuk sebuah sajian malam bagi mereka yang tak kasat mata. Mari kita duduk lebih dekat, rapatkan selimut, dan simak baik-baik. Kali ini, api bukan hanya tentang panas, tapi tentang sebuah perjanjian. Kisah ini dimulai dari Asap yang selalu lebih dulu mengenal seorang nenek sebelum orang-orang menyebut namanya. Asap dapur selalu lebih dulu mengenali Nini Rasmi sebelum orang-orang menyebut namanya. Ia adalah bayangan dari bayangan, sosok yang kehadirannya hanya tercermin dari jelaga di langit-langit dan aroma nasi yang mengepul. Setiap kali ia datang ke rumah hajatan, subuh belum benar-benar pergi. Embun masih membasahi kain sarungnya, dan ayam tetangga baru sekali berkokok dengan suara serak. Tubuhnya yang mulai bongkok melangkah pelan, jinjingan tas kain lusuh di pundaknya terasa berat, isinya pisau, centong kayu, dan kain lep yang sudah berkali-kali ditambal. Wajahnya keriput, peta hidup yang digariskan oleh waktu dan kesedihan. Rambut putihnya disanggul seadanya, tanpa hiasan. Tak ada yang menyambutnya dengan panggilan khusus. Ia hanya disapa singkat, kadang bahkan hanya dengan anggukan kepala tanpa sorot mata. "Bu," dapurnya di belakang. Begitu biasanya orang berkata tanpa menoleh lama, seolah menyapa sebuah perabotan. Nini sudah hafal kalimat itu. Ia belajar bahwa yang dibutuhkan orang bukan sosoknya, melainkan tenaga yang akan habis terkuras. Ia datang paling pagi karena pekerjaannya dimulai dari sana. Memastikan tungku siap, membersihkan jelaga sisa masakan sebelumnya, mencuci beras hingga airnya bening, dan menyusun kayu bakar rapi. Ia tahu takaran air untuk 100 porsi nasi hanya dari insting, tahu kapan api harus dikecilkan agar nasi tidak gosong di bawah, dan tahu suara nasi yang hampir tanak hanya dari bunyi uapnya yang mendesis lembut. Namun, meski perannya menentukan kelancaran sebuah hajatan, namanya jarang sekali disebut saat acara usai. Orang-orang memuji makanan, memuji ramainya tamu, memuji kelancaran acara. Tapi asap dapur yang menghitamkan langit-langit, keringat yang membasahi punggungnya hingga basah kuyup, dan tangan renta yang tak berhenti mengaduk nasi seolah tak pernah masuk dalam hitungan. Ia adalah bagian dari proses, bukan bagian dari pesta. Upah Nini Rasmi selalu kecil, sebuah lelucon yang tak lucu. Kadang hanya cukup untuk membeli beras beberapa hari, kadang malah lebih kecil dari ongkos ojek yang ia tumpangi pulang. Ia tak pernah berani menawar. Ia hanya menerima amplop tipis atau uang yang diselipkan begitu saja di tangannya dengan sebuah helaan napas yang tertahan. Seolah pekerjaan memasak hanyalah pelengkap, bukan tulang punggung hajatan. Yang paling menyakitkan bukanlah jumlahnya, melainkan perlakuannya. Ada hajatan yang tak mengizinkannya membawa pulang sisa makanan, dengan alasan yang tak masuk akal. Ada pula yang menatapnya curiga saat ia membungkus sedikit lauk untuk dimakan di rumah, padahal perutnya sering kosong sejak pagi dan tenaga yang ia keluarkan tak sedikit. Hari itu, sebuah hajatan besar digelar di rumah orang terpandang di kampung sebelah. Tenda berdiri megah, kursi berderet rapi, dan sound system berdengung sejak pagi. Nini Rasmi datang seperti biasa sebelum matahari naik. Dapurnya luas, panci-panci besar berjejer dan bahan makanan menumpak. Pekerjaan hari itu jauh lebih berat dari biasanya. Ia memasak tanpa henti, nasi ditanak berkali-kali, lauk diolah bergantian. Panas dari tungku membuat napasnya berat, seperti menarik napas di dalam uap. Pinggangnya nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum, dan lututnya gemetar menahan beban. Tapi ia tak mengeluh. Setiap kali disuruh menambah nasi, ia mengangguk. Setiap kali diminta mempercepat masakan,
ia hanya menjawab lirih, "Inggih." Saat tamu mulai berdatangan dan aroma masakan menyebar, orang-orang di depan terlihat sibuk tersenyum dan menyambut. Nini Rasmi tetap di dapur, memastikan semuanya cukup, sebuah mesin tanpa henti. Ia bahkan tidak sempat duduk untuk makan siang. Piring-piring sisa hanya lewat di hadapannya, tumpangan aroma yang menyiksa, tanpa ada yang menyodorkan satupun. Menjelang sore, ketika hajatan hampir usai, tubuh Nini Rasmi terasa sangat lelah, seperti kapas yang diperas abis. Tangannya gemetar saat membersihkan dapur. Ia berharap setidaknya ada sisa makanan yang boleh ia bawa pulang. Namun sebelum sempat bertanya, seseorang menghampirinya dan menyodorkan amplop kecil. "Ini upahnya," kata orang itu singkat, matanya menatap layar HP, bukan Nini. Nini Rasmi menerimanya dengan dua tangan. Ia membuka sedikit, hanya sekilas. Jumlahnya membuat dadanya terasa sesak, seperti ditimpa beban yang lebih berat dari panci yang ia angkat. Upah itu bahkan lebih rendah dari hajatan kecil yang biasa ia kerjakan. Dengan suara pelan dan hati-hati, ia memberanikan diri bertanya, "Maaf, Bu. Ini memang segini?" Perempuan itu menatapnya sekilas lalu menjawab datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah, "Ya kan cuma masak. Yang berat itu pasang tenda, angkat kursi." Kalimat itu menancap lebih tajam dari rasa lapar. Nini menunduk dalam-dalam. Ia tidak membantah. Ia tahu membela diri hanya akan membuatnya dianggap tidak tahu diri. Ia memasukkan amplop itu ke saku kainnya, merapikan peralatan, lalu pamit tanpa suara. Di perjalanan pulang, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Perutnya melilit, kepalanya sedikit pusing. Uang di saku tak cukup untuk membeli makan di warung. Ia memilih berjalan kaki lebih jauh agar tak perlu membayar ojek, menambah penderitaan tubuhnya. Asap dapur masih tercium di bajunya, menebar kenangan yang tak diinginkan. Di rumah kecilnya, Nini Rasmi hanya minum air putih. Tak ada nasi, tak ada lauk. Ia duduk di depan tungku kayu yang sudah padi, memijat lututnya yang bengkak. Dalam diam, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan marah, bukan pula iri, lebih kepada rasa tak dianggap. Seolah hidupnya hanya lewat begitu saja tanpa bekas, seperti asap yang berhembus lalu hilang. Tubuh Nini Rasmi mulai memberi tanda-tanda yang tak bisa lagi ia abaikan. Rasa sakit itu sudah menjadi sahabat lamanya. Bangun tidur saja sudah terasa seperti mengangkat karung beras basah di punggungnya. Pinggangnya nyeri, lututnya sering bergetar tanpa sebab, dan napasnya pendek setiap kali ia membungkuk terlalu lama. Namun, kebiasaan hidup membuatnya tetap bangun sebelum subuh, menjerang air, lalu duduk di bangku kecil menunggu tubuhnya siap diajak bergerak. Panci-panci besar yang biasa ia angkat kini terasa 2 kali lebih berat. Tangan kanannya sering mati rasa saat terlalu lama menggenggam centong. Pernah suatu pagi, centong kayu itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dapur. Bunyi dentangnya menggema di keheningan, membuat Nini terdiam cukup lama menatap benda kayu itu seolah melihat peringatan yang tak diucapkan dari tubuhnya sendiri. Hari itu tidak ada hajatan. Ia duduk sendiri di rumah, memijat lutut sambil menghitung uang di kaleng kecil tempat ia menyimpan hasil kerja. Jumlahnya sedikit, tidak cukup jika ia memutuskan berhenti memasak. Tidak cukup bahkan untuk membeli obat pereda nyeri secara rutin. Di kepalanya, untuk pertama kalinya, muncul niat yang selama ini ia tolak dengan keras, menolak pekerjaan berikutnya. "Aku wis ora kuat," gumamnya pelan pada tembok rumahnya yang reot. Lalu ia terdiam. Ia segera sadar kata-kata itu terdengar seperti pengakuan kalah. Bagi orang lain, berhenti bekerja mungkin berarti mencari jalan lain. Bagi Nini Rasmi, memasak nasi ruangan adalah satu-satunya jalan yang ia kenal. Ia tidak bisa membaca dengan lancar, tidak bisa berdagang, dan tidak punya sawah. Tenaganya sudah lama ia tukarkan dengan upah kecil, dan kini tenaga itu mulai habis. Sore itu, seorang tetangga datang membawa kabar tentang hajatan kecil 2 hari lagi.
Nama Nini Rasmi disebut sekilas tanpa pertanyaan apakah ia sanggup atau tidak. Seolah keberadaannya sudah pasti seperti tungku yang selalu ada di dapur. Nini mengangguk, lalu setelah pintu tertutup, ia menunduk lama dalam batinnya. Terjadi tarik-menarik yang menyakitkan. Jika ia menolak, uang tidak akan datang. Jika ia menerima, tubuhnya mungkin semakin rusak. Ia duduk di depan dapur kosong, memandang panci besar yang berderet. Di dasar panci-panci itu ada pantulan wajahnya, keriput, letih, dan diam. Harga diri Nini Rasmi terasa seperti berada di dasar panci itu. Tergores, menghitam, dan jarang dilihat. Saat hari untuk berangkat ke hajatan itu tiba, ia berdiri di depan rumahnya cukup lama sebelum berangkat. Taskannya terasa berat meski isinya sama. Ia menimbang-nimbang langkah lalu menarik napas dalam. Keputusan itu bukan karena keberanian, melainkan karena kebutuhan. Ia berangkat dengan langkah pelan, membawa tubuh yang tak lagi sekuat dulu, menuju penderitaan lainnya. Sore itu, langit menggantung rendah seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Nini Rasmi berjalan pelan di jalan tanah yang membelah kebun singkong dan rumpun bambu. Biasanya ia hafal setiap tikungan, setiap batu, setiap pohon tua yang menjadi penanda jarak. Namun hari itu langkahnya terasa lebih lambat. Bukan karena jalan yang berubah, melainkan karena tubuhnya yang semakin berat diajak pulang. Saat itulah ia menyadari jalan terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak terdengar radio dari rumah warga. Angin berembus pelan membawa bau tanah basah meski hujan belum turun, menciptakan keheningan yang tidak wajar. Di kejauhan, tampak beberapa orang berdiri di tepi jalan. Jumlahnya tidak banyak, mungkin 4 atau 5 orang. Pakaian mereka sederhana, namun rapi dan bersih, warnanya tidak pudar. Wajah-wajah itu tenang tanpa senyum berlebihan, tanpa tatapan tajam. Saat Nini mendekat, salah satu dari mereka melangkah maju. "Nyun sewu, Bo," kata orang itu dengan suara halus yang terdengar jelas di tengah keheningan. Sapaan itu membuat Nini sedikit terkejut. Jarang ada orang yang menyapanya dengan nada seperti itu. "Iya, nak," jawabnya pelan, suaranya serak. Orang itu menundukkan kepala sedikit, tanda hormat yang jarang sekali ia terima. "Kami dari Padepokan Alas Bening. Kami mengundang Bo untuk sebuah tugas di dapur kami." Nini Rasmi terdiam. Kata "mengundang" terasa sangat berbeda dari "butuh". Ia menatap wajah orang-orang itu satu persatu. Tidak ada yang menatapnya dari atas ke bawah. Tidak ada ekspresi menilai, hanya tatapan tenang yang seolah melihatnya sebagai sesuatu yang berharga. Seolah mereka benar-benar membutuhkan bantuannya, bukan sekadar memerintah. "Tugasnya apa?" tanya Nini Rasmi. Hatinya tiba tasa ragu. Tubuhnya lelah dan niat untuk beristirahat sudah lama ia simpan sejak pagi. Namun di saat yang sama, ingatan tentang kaleng uang yang hampir kosong muncul di benaknya, sebuah desakan yang menyakitkan. "Tidak jauh dari sini," jawab orang itu singkat. "Di ujung kampung, di Padepokan Alas Bening." Ujung kampung. Kata itu terasa asing meski diucapkan sederhana. Nini merasa ragu. Upahnya bagaimana? Gumam Nini Rasmi, menggantungkan kalimatnya bukan untuk menawar, melainkan memastikan sebuah kebiasaan dari dunianya yang keras. Orang itu menggeleng pelan. "Kami tidak menawar. Semua kebutuhan Bo akan kami sediakan. Soal upah, nanti setelah selesai. Kami tidak akan mengecewakan." Jawaban itu seharusnya membuatnya curiga. Namun nada bicara mereka tidak mendesak, tidak memaksa. Mereka tidak menyebut angka, tidak menjanjikan apapun yang berlebihan. Hanya kalimat sederhana yang entah mengapa terasa jujur. Nini menunduk, menimbang. Jika ia menolak, ia akan pulang dengan perut kosong dan uang yang nyaris habis. Jika ia menerima, setidaknya ada harapan meski kecil untuk bertahan beberapa hari ke depan. Ia menarik napas panjang lalu mengangguk pelan. "Inggih, kalau memang itu sebuah undangan, saya ikut." Tak ada sorak, tak ada wajah puas.
Orang-orang itu hanya mengangguk bersamaan, seolah keputusan Nini adalah hal yang wajar. Salah satu dari mereka mengambil tas kainnya dengan hati-hati. "Biar saya yang bawa," katanya. Nini refleks hendak menolak, namun tangan itu sudah memegang tasnya dengan sopan, bukan merampas. Ia membiarkannya, meski perasaan aneh mulai menyelinap. Ia berjalan di antara mereka, menyusuri jalan yang semakin sempit. Anehnya, langkahnya terasa lebih ringan. Seolah tanah di bawah kakinya tidak sekeras biasanya, dan udara terasa lebih segar. Dapur itu terletak agak terpisah dari bangunan utama, namun jauh lebih rapi dibanding dapur-dapur hajatan yang biasa Nini Rasmi masuki. Lantainya bersih, dindingnya tidak menghitam oleh jelaga, dan tungkunya tersusun rapi seperti prajurit yang siaga. Seolah jarang dipaksa bekerja keras. Udara di dalamnya sejuk, tidak pengap. Meski api nanti akan menyala berjam-jam, Nini Rasmi melangkah masuk dengan perasaan canggung. Seperti orang yang tidak biasa berada di tempat yang diperlakukan dengan baik. Ia meletakkan tas kainnya di sudut dapur. Pisau, centong, dan kain lap dikeluarkan satu persatu. Gerakannya otomatis. Kebiasaan yang sudah tertanam selama puluhan tahun. Namun, ada satu hal yang langsung menarik perhatiannya. Karung beras di sudut dapur. Karung itu terbuka, tampak penuh. Bulir-bulirnya putih bersih, berkilau. "Silakan dipakai seperlunya, Bo. Ini adalah persiapan untuk sajian malam," kata salah satu tuan rumah, seorang yang kelak ia kenal sebagai Mbah Wiro, dengan suara rendah yang penuh penghormatan. Nini mengangguk. Kata "sajian malam" terdengar lebih formal dan sakral dari sekadar memasak. Ia mengambil tampah, menakar beras seperti biasa. Ia menuangkan 1, 2, 3 takaran besar. Saat ia kembali menoleh ke karung, isinya masih tampak sama, tidak berkurang sedikitpun. Ia mengerjap lalu menganggapnya hanya perasaan. Mungkin karena karungnya besar, pikirnya, meski hatinya berkata lain. Ia mulai mencuci beras. Air mengalir jernih dari tempayan yang selalu terisi. Setiap kali ia menimba, airnya tak pernah surut. Nini berhenti sejenak, menatap permukaan air yang bening, lalu melanjutkan pekerjaannya. Dalam hidupnya ia terbiasa kekurangan. Air yang harus dihemat, beras yang harus ditakar pas. Keadaan dapur ini membuatnya sedikit gelisah. Ini bukan dapur untuk hidangan manusia biasa. Saat menyalakan api, keanehan lain muncul. Kayu bakar yang disusun rapi langsung menyala dengan mudah, tanpa perlu dikipasi. Api tidak meredup, tidak bergejolak. Panasnya stabil, seolah tahu kapan harus besar dan kapan harus kecil. Nini Rasmi menghela napas pelan. Ia sudah lama memasak. Dan ia tahu betul api tungku punya sifat sendiri yang liar. Namun api ini terasa patuh, seolah ikut serta dalam menyiapkan sajian tersebut. Ia mulai menanak nasi. Panci besar diisi, diletakkan di atas tungku. Uap mengepul perlahan dan aroma beras matang menyebar. Biasanya di titik ini akan ada suara-suara tak sabar, suruhan cepat, permintaan tambahan, atau keluhan. Namun di dapur itu yang terdengar hanya bunyi kayu terbakar dan langkah kaki pelan. Sesekali seseorang masuk membawa bahan tambahan. Mereka meletakkannya dengan hati-hati lalu berkata, "Ini kalau dibutuhkan untuk sajiannya," tanpa nada menyuruh. Tidak ada yang berdiri terlalu dekat, tidak ada yang mengawasi dengan tatapan curiga. Nini Rasmi memasak dengan ritme sendiri. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan rasanya. Ketika nasi pertama hampir tanak, ia membuka tutup panci. Uap panas menyentuh wajahnya, tapi hatinya terasa tenang. Ia menambahkan sedikit air, menutup kembali, dan menunggu. Saat nasi itu diangkat dan dipindahkan, ia kembali mengambil beras dari karung. Sekali lagi, karung itu seperti tidak berkurang. Kali ini Nini berhenti cukup lama. Ia memandang beras itu lalu menoleh ke sekitar dapur. Tak ada siapapun. Ia menelan ludah lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, mungkin cuma perasaan. Ia melanjutkan memasak,
memilih tidak memikirkan hal yang tak bisa ia pahami. Ia fokus pada satu hal, menyiapkan sajian malam ini dengan sebaik-baiknya, seperti sebuah ibadah. Waktu berjalan tanpa terasa. Panci demi panci terisi nasi. Air tak pernah habis. Kayu bakar selalu tersedia dan api tetap setia. Yang paling membuat Nini Rasmi terkejut bukanlah kejanggalan-kejanggalan itu, melainkan sikap orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia selesai menanak, selalu ada yang mengucapkan terima kasih. Bukan sekedar basa-basi, tapi dengan nada sungguh-sungguh. Saat ia terlihat berhenti sejenak untuk mengusap keringat, tak ada yang menegur. Bahkan ada yang menyodorkan air minum, meletakkannya di dekatnya tanpa berkata banyak. Suatu siang, ia merasa pusing dan sedikit limbung. Sebelum ia jatuh, seseorang dengan sigap memapahnya ke kursi dan memberinya minum. Tidak ada bentakan, hanya kekhawatiran tulus. Nini Rasmi merasa asing dengan perlakuan itu. Tangannya gemetar bukan karena lelah, melainkan karena perasaan yang tak biasa. Ia terbiasa dimarahi jika dianggap lambat, terbiasa disindir jika masakan kurang cepat. Di dapur ini, ia justru merasa dihormati, seolah keberadaannya penting untuk kelancaran sajian malam itu. "Apa sajiannya sudah cukup?" tanya Mbah Wiro dengan nada hati-hati. "Masih bisa ditambah," jawab Nini Rasmi jujur. "Kalau begitu silakan, jangan terburu-buru. Kesehatan Mbok lebih penting." Kalimat itu membuat dada Nini Rasmi terasa hangat. Jangan terburu-buru. Ia tak ingat kapan terakhir kali mendengar kata-kata itu ditujukan padanya saat bekerja. Ia mengangguk lalu kembali ke tungku dengan langkah pelan. Ia mulai menyadari memasak di dapur itu membuat tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Pinggangnya memang masih nyeri, tapi tidak separah biasanya. Napasnya lebih teratur, seolah dapur itu memberi ruang baginya untuk bernapas. Namun di balik rasa nyaman itu, ada kegelisahan yang tumbuh pelan. Nini Rasmi bertanya-tanya, untuk siapakah sebenarnya sajian malam ini disiapkan? Hari terakhir itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada pengumuman, tidak ada suara ramai seperti hajatan manusia pada umumnya. Nini Rasmi mengetahuinya dari kalimat sederhana yang diucapkan Mbah Wiro pagi-pagi saat ia baru saja mengikat rambut dan bersiap ke dapur. "Hari ini adalah penutup sajian malam, Bo." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa kesedihan, tanpa kelegaan. Justru karena itulah dada Nini Rasmi terasa menghangat sekaligus berat. Ia mengangguk pelan lalu melangkah ke dapur dengan perasaan yang sulit ia urai. Ada rasa lega karena tubuhnya akhirnya bisa beristirahat. Ada rasa sedih karena hari-hari tenang itu akan berakhir. Dan ada ketakutan yang menyelinap diam-diam. Takut kembali ke kehidupan lamanya. Ke dapur-dapur yang tak mengenal kata sabar. Pekerjaan terakhirnya adalah menyiapkan hidangan penutup. Bukan masakan berat, bukan pekerjaan tergesa. Namun justru karena kesederhanaannya ia ingin mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Ia mulai menanak santan, mengaduknya perlahan agar tidak pecah. Gula merah diserut, daun pandan diikat rapi. Aromanya menyebar lembut, mengingatkannya pada dapur masa kecil saat ibunya masih hidup dan memasak tanpa tekanan. Tangannya bergerak pelan mengikuti napasnya. Setiap adukan terasa seperti perpisahan yang tertunda. Menjelang siang, hidangan penutup mulai matang. Warnanya cantik, aromanya lembut. Nini mencicipi sedikit, memastikan rasanya pas, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya ia merasa puas, bukan karena pujian, melainkan karena ia tahu dirinya telah memberikan yang terbaik untuk sajian terakhir itu. Saat hidangan disajikan, orang-orang itu mengucapkan terima kasih satu persatu. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak, hanya anggukan dan tatapan yang sulit ia tafsirkan. Nini membalas dengan senyum kecil, menunduk seperti biasa. Sore hari, pekerjaan benar-benar selesai. Dapur dibersihkan, panci dicuci, tungku dipadamkan. Nini Rasmi berdiri sejenak di tengah dapur, menghirup udara yang mulai dingin. Ia merasakan kekosongan yang aneh,
seperti ketika seseorang menyadari sebuah fase hidup telah berakhir. Setelah dapur benar-benar sunyi dan tungku padam sepenuhnya, Nini dipanggil ke ruang depan. Di ruangan itu, Mbah Wiro datang membawa sebuah bungkusan kain putih. Kainnya bersih, dilipat rapi, dan diikat sederhana. Ini bayaran untuk sajian yang Mbok siapkan, kata Mbah Wiro pelan sambil menyodorkan bungkusan tersebut dengan dua tangan. Nini Rasmi refleks mundur setengah langkah. Ia menunduk dalam-dalam lalu menggeleng. "Gih, maaf, saya sudah dibayar dengan cukup selama bekerja di sini." Mbah Wiro tidak memaksa. Ia tetap mengulurkan bungkusan itu. Menunggu. Ini adalah upah untuk menyiapkan sajian malam bagi yang tak terlihat. Nini Rasmi menelan ludah. Dalam benaknya terlintas ingatan tentang amplop-amplop tipis yang selama ini ia terima. Ia teringat bagaimana ia selalu membuka amplop itu diam-diam, takut terlihat kecewa. Ia takut jika menerima bungkusan ini, ia akan dianggap serakah. Takut kebaikan yang selama ini ia rasakan berubah menjadi kesan buruk. "Saya tidak biasa menerima banyak," ucapnya lirih. "Saya masak ya memang tugas saya. Kalau terlalu besar, saya takut." Mbah Wiro tersenyum tipis. Orang yang takut berubah karena menerima rezeki biasanya tidak akan berubah. Bungkusan kain putih itu akhirnya diletakkan di hadapan Nini Rasmi. Bukan disodorkan paksa, melainkan dititipkan. "Mbok boleh mengambilnya atau tidak. Kami tidak memaksa. Tapi ketahuilah, ini bukan hadiah berlebihan. Ini sekadar balasan yang kami anggap pantas." Nini Rasmi menatap bungkusan itu lama sekali. Di dalam dirinya dua suara bertarung. Dengan napas bergetar, Nini Rasmi akhirnya menyentuh bungkusan itu. Bukan dengan genggaman kuat, melainkan sentuhan ragu. "Kalau saya terima," katanya pelan, "saya tetap masak seperti biasa. Saya tidak akan memilih-milih." Mbah Wiro mengangguk. "Itulah yang kami harapkan." Nini Rasmi mengangkat bungkusan itu dengan kedua tangan seperti mengangkat sesuatu yang lebih berat dari sekadar uang. Air matanya akhirnya jatuh membasahi kain putih itu. Setelah bungkusan kain putih itu berada di tangan Nini Rasmi, suasana di ruangan berubah pelan-pelan. "Nini Rasmi," ucap Mbah Wiro perlahan. Penyebatan namanya membuat Nini terangkat. "Ada hal yang perlu kami sampaikan sebelum Mbok pulang." Nini Rasmi menelan ludah, dadanya berdebar pelan. Tapi nalurinya mengatakan bahwa kalimat berikutnya bukanlah hal biasa. Ia mengangguk lagi, mempersilakan Mbah Wiro melanjutkan. Mbah Wiro berdiri, orang-orang lain ikut berdiri membentuk setengah lingkaran. Tidak ada wajah tegang, tidak ada ekspresi mengancam. Namun udara di ruangan itu terasa lebih berat, lebih hening dari sebelumnya. "Kami bukan manusia seperti Mbok," ucap Mbah Wiro. Akhirnya kalimat itu meluncur tanpa penekanan berlebihan. Namun bagi Nini, kata-kata itu seperti angin dingin yang menyapu tengkuknya. Ia menatap wajah Mbah Wiro, mencari tanda-tanda kebohongan. Yang ia temukan hanyalah ketenangan. "Kami adalah wong gaib, penghuni alam yang tak kasat mata. Kami hidup berdampingan dengan manusia, tapi tidak selalu terlihat." Nini Rasmi terdiam. Tangannya refleks mencengkeram kain putih lebih erat. Dalam hidupnya, ia pernah mendengar cerita-cerita tentang alam gaib, namun selalu terasa jauh seperti dongeng. "Kami tidak berniat menakuti Mbok," kata Mbah Wiro cepat seolah membaca kegelisahan di wajah Nini. "Kami hanya ingin jujur. Undangan yang kami sampaikan di jalan tulus. Kami sudah lama mengamati manusia, cara mereka bekerja, cara mereka memperlakukan sesamanya. Kami melihat banyak kesombongan dalam hal-hal kecil, dalam perintah, dalam upah, dalam cara memandang. Kami juga melihat Mbok, dari dapur ke dapur, dari hajatan kecil sampai besar, Mbok memasak tanpa merasa lebih tinggi, tapi juga tanpa pernah merendahkan orang lain. Bahkan saat dihina, tidak menyimpan dendam." Air mata Nini Rasmi mulai menggenang. Ia tidak tahu bahwa ada yang memperhatikannya selama ini. Selama hidupnya, ia merasa berjalan sendirian tanpa saksi. "Kami mengundang Mbok bukan karena kasihan,"
kata Mbah Wiro tegas namun lembut. Kami mengundang Mbok karena kami ingin melihat apakah ketulusan itu tetap sama saat diperlakukan dengan hormat. Dan sajian malam yang Mbok siapkan adalah buktinya. Dan Mbok tidak mengecewakan kami. Nini Rasmi mengangkat wajahnya. Saya cuma masak, katanya lirih. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Itulah bedanya, jawab Mbah Wiro. Banyak manusia baik saat kekurangan, tapi berubah saat dihargai. Mbok tetap sama, tetap memasak dengan hati yang sama. Bayaran yang kami berikan bukan hadiah. Di dunia kami, kerja yang dilakukan dengan hati tidak boleh dibalas dengan sekadarnya. Itu bukan belas kasihan, tapi keseimbangan. Nini Rasmi menunduk dalam-dalam. Dadanya terasa penuh. Ia tidak merasa istimewa. Ia tidak merasa terpilih. Ia hanya merasa dimengerti. Terima kasih, ucapnya lirih dengan suara bergetar. Mbah Wiro membalas dengan anggukan hormat. Terima kasih kembali, Mbok. Karena di antara banyak manusia, Mbok mengajarkan kami bahwa rendah hati bukan berarti rendah. Langkah Nini Rasmi meninggalkan padepokan Alas Bening terasa ringan sekaligus asing. Jalan yang tadi ia lalui bersama rombongan kini sunyi. Saat ia menoleh ke belakang, tidak ada bangunan, tidak ada dapur, tidak ada cahaya. Nini Rasmi terdiam cukup lama. Tempat itu telah lenyap seperti janji yang telah ditunaikan. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Nini Rasmi kembali menerima panggilan memasak nasi ruangan. Ia datang pagi, pulang sore, menyalakan api, menanak nasi, mengaduk panci. Tidak ada yang berubah dari rutinitasnya. Namun perlahan, ia menyadari rezekinya tidak lagi tersendat. Upah yang ia terima terasa cukup, tidak selalu besar, tapi selalu ada. Ia tetap makan sederhana, tetap membawa pulang sisa makanan dengan sopan. Tetapi kini jika ada yang meremehkan pekerjaannya, hatinya tidak lagi runtuh. Ia tidak membalas, tidak pula menyimpan amarah. Ia hanya bekerja seperti biasa dengan tenang, karena ia tahu siapa dirinya. Malam hari di rumahnya yang sederhana, Nini Rasmi duduk di depan jendela. Ia memijat lututnya yang mulai nyeri lalu menatap langit. Ia tidak merasa hidupnya berubah menjadi istimewa. Ia hanya merasa kembali utuh. Seperti seseorang yang lama berjalan dengan punggung membungkuk kini berdiri sedikit lebih tegak. Kebaikan yang ia terima tidak mengubah siapa dirinya. Ia tetap Nini Rasmi, tukang masak nasi ruangan yang datang paling pagi dan pulang paling akhir. Namun martabatnya yang selama ini dirampas oleh pandangan meremehkan, perlahan kembali ke tempatnya. Di dunia manusia ia mungkin masih jarang disebut namanya, namun di dalam hatinya, Nini kini mengenal dirinya sendiri. Ia pernah menerima sebuah undangan, dan ia telah menyiapkan sajian malam untuk yang tak terlihat. Itu cukup. Terima kasih telah menyimak kisah misteri malam ini di Chefles Channel dan chefles.com. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan tombol like, komentar, dan share. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.